Gereja Katolik yang sejati, seperti yang didirikan oleh Yesus Kristus, adalah gereja yang memiliki suksesi apostolik, dipimpin oleh Paus sebagai penerus Rasul Petrus, dengan struktur hierarkis yang jelas, sakramen yang sah, dan ajaran yang terjaga melalui konsili-konsili ekumenis. Gereja ini berfungsi sebagai satu entitas universal, nyata, dan terorganisir yang beroperasi di seluruh dunia. Asal mula istilah Gereja Katolik dan penolakannya terhadap ajaran sesat. Istilah Katolik berasal dari bahasa Yunani yang berarti universal atau umum, dan digunakan untuk menggambarkan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, yang berlaku untuk semua orang, di mana saja. Yesus mengatakan dalam Injil bahwa gerejanya adalah untuk seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia dan ajarkan Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Setelah kenaikan Kristus, Santo Ignatius dari Antiokhia, sekitar tahun 110 Masehi, pertama kali menggunakan istilah Gereja Katolik dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna. Ia menulis, di mana uskup berada, di situ umat berada, bahkan sebagaimana di mana Yesus berada, di situ ada Gereja Katolik. Ini penting karena pada saat itu, gereja menghadapi ancaman dari berbagai ajaran sesat yang mulai berkembang. Dengan menyebut gereja sebagai Katolik, Ignatius menegaskan bahwa gereja yang benar, yang mengikuti ajaran para rasul dan memiliki kesatuan iman di bawah para uskup, adalah gereja yang universal, atau Katolik, yang mencakup semua orang beriman dan menolak ajaran sesat. Peran istilah Katolik dalam menolak ajaran sesat. Pada abad kedua dan ketiga, istilah Katolik semakin diperkuat sebagai penanda gereja yang memegang teguh ajaran yang benar, yang berbeda dari ajaran sesat yang mulai menyebar. Santo Clemens dari Alexandria menegaskan bahwa Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang asli, yang setia pada iman yang satu. Ini berarti, hanya Gereja Katolik yang memegang ajaran Kristus secara murni dan universal, sementara ajaran-ajaran lain dianggap menyimpang atau sesat. Sejak awal, gereja menghadapi banyak tantangan dari berbagai kelompok yang menolak ajaran resmi gereja. Ajaran sesat seperti Arianisme, yang menyangkal keilahian Yesus Kristus, dan Gnostisisme, yang mengajarkan pengetahuan rahasia sebagai jalan keselamatan, mengancam kesatuan iman. Istilah Katolik menjadi penting untuk membedakan gereja yang benar dan ortodoks dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran asli para rasul. Santo Agustinus dan Donatisme. Santo Agustinus, pada abad keempat dan kelima, sering menggunakan istilah Katolik dalam tulisannya, terutama dalam melawan ajaran sesat Donatisme, yang mengklaim bahwa hanya kelompok mereka yang benar-benar murni dan sah dalam menjalankan ajaran Kristus. Agustinus menegaskan bahwa gereja Katolik, dengan ajaran yang diterima dari Kristus dan para rasul, adalah gereja yang benar dan universal. Ia mengatakan, meskipun semua bidat ingin disebut Katolik, jika ada yang bertanya di mana gereja Katolik berada, tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan berani menunjuk tempat ibadah mereka sendiri. Dengan demikian, istilah Katolik tidak hanya berarti universal secara geografis, tetapi juga berarti bahwa gereja ini adalah satu-satunya yang memegang ajaran yang benar dan sah, menolak ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran para rasul. Kesimpulan. Jadi, istilah Gereja Katolik muncul sebagai respons terhadap ancaman dari berbagai ajaran sesat yang berusaha memisahkan diri dari ajaran gereja yang sejati. Dengan menyebut dirinya Katolik, gereja menegaskan bahwa ia adalah gereja yang universal, mencakup semua bangsa dan tetap setia pada ajaran Kristus dan para rasul, di bawah bimbingan para uskup. Definisi dasar, Gereja Katolik versus Gereja Am. Istilah Katolik versi Protestan. Gereja Katolik. Gereja Katolik adalah institusi konkret yang didirikan oleh Yesus Kristus melalui para rasul,
dengan struktur hierarkis yang jelas dan otoritas yang sah melalui suksesi apostolik. Gereja ini dipimpin oleh Paus, penerus Santo Petrus, dan memiliki kesatuan dalam ajaran, sakramen, dan kepemimpinan. Gereja Am dalam Protestanisme. Dalam tradisi Protestan, istilah Gereja Am atau Gereja Universal sering digunakan untuk menggambarkan kumpulan spiritual dari semua orang percaya di seluruh dunia. Pandangan ini menolak struktur hierarkis yang terlihat, terutama kepemimpinan Paus, dan menganggap gereja sebagai komunitas rohani semua umat Kristen tanpa kesatuan struktural yang nyata. Suksesi apostolik, ciri khas gereja Katolik. Apa itu suksesi apostolik? Suksesi apostolik adalah gagasan bahwa otoritas yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul diteruskan melalui penumpangan tangan dari para rasul kepada para uskup. Gereja Katolik menegaskan bahwa suksesi apostolik ini adalah elemen penting dari identitasnya. Ini adalah rantai tidak terputus dari kepemimpinan yang dimulai dari para rasul hingga para uskup saat ini. Bapa Gereja, Santo Irenaeus dari Lyon, abad kedua, menulis dalam Adversus Haereses bahwa gereja yang benar dapat dikenali melalui suksesi apostolik, terutama yang berasal dari Roma, yang didirikan oleh Rasul Petrus dan Paulus. Gereja yang memiliki suksesi ini memiliki otoritas untuk mengajarkan dan menafsirkan ajaran Kristus dengan benar. Oleh karena itu, kita harus mematuhi para presbiter, uskup, di gereja-gereja, yang memiliki suksesi dari para rasul. Adversus Haereses, buku 3, bab 3, paragraf 1 hingga 3. Peran suksesi apostolik dalam gereja Katolik. Suksesi apostolik memastikan bahwa gereja Katolik memiliki kontinuitas historis dan otoritas yang sah dalam mengajar, memimpin, dan merayakan sakramen. Ini adalah fondasi penting dari gereja Katolik yang nyata dan terlihat, yang tidak diakui oleh banyak denominasi Protestan yang lebih mengutamakan kesetaraan dan penolakan terhadap struktur otoritas terpusat. Konsili-konsili gereja awal, bukti nyata gereja Katolik. Gereja Katolik memainkan peran penting dalam sejarah awal kekristenan melalui konsili-konsili ekumenis yang menentukan doktrin-doktrin penting, melawan ajaran-ajaran sesat, dan menjaga kesatuan iman. Contohnya, satu saja, Konsili Nicea, 325 Masehi. Konsili ini, yang dipimpin oleh para uskup gereja Katolik, menghasilkan Kredo Nicea, yang hingga hari ini diakui oleh banyak denominasi Kristen. Di sini, gereja Katolik menunjukkan otoritasnya dalam menjaga kesatuan iman di seluruh dunia. Struktur hierarkis dan sakramen. Gereja Katolik memiliki struktur hierarkis yang jelas, dengan Paus sebagai penerus Santo Petrus di Roma, dan para uskup sebagai penerus para rasul. Kesatuan dalam ajaran dan sakramen dijaga melalui otoritas ini. Sakramen sebagai tanda gereja yang nampak. Gereja Katolik merayakan 7 sakramen: baptisan, ekaristi, penguatan, pengakuan dosa, perkawinan, tahbisan imamat, dan pengurapan orang sakit, sebagai tanda rahmat Allah yang terlihat. Sakramen-sakramen ini, khususnya ekaristi, hanya dapat diselenggarakan oleh mereka yang telah menerima suksesi apostolik. Ini menegaskan otoritas hierarkis yang nyata dalam gereja Katolik, berbeda dengan pandangan Protestan tentang sakramen, yang seringkali dianggap sebagai simbol atau hanya melibatkan peran pendeta setempat. Perbedaan fundamentalis, Gereja Katolik versus Gereja Am versi Protestan. Gereja Katolik, sebagai gereja yang nyata, Gereja Katolik satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus, dengan suksesi apostolik, otoritas kepausan, sakramen-sakramen yang sah, dan konsili-konsili ekumenis yang menjaga ajaran. Gereja Am versi Protestan. Gereja Am dalam pandangan Protestan lebih merupakan kumpulan spiritual dari semua orang percaya, tanpa struktur hierarkis atau otoritas yang terpusat. Mereka menolak konsep suksesi apostolik dan kepemimpinan Paus,
serta menganggap bahwa gereja bersifat lebih spiritual dan tidak terlihat. Tidak tepat untuk menyamakan gereja Katolik dengan konsep gereja yang am dalam Protestanisme. Gereja Katolik adalah gereja yang nyata, terlihat, dan terorganisir, dengan suksesi apostolik, sakramen yang sah, dan otoritas yang berasal dari para rasul melalui paus dan para uskup. Konsep gereja am dalam Protestanisme, di sisi lain, adalah interpretasi spiritual dan tidak memiliki struktur hierarkis yang terlihat seperti yang ada dalam gereja Katolik. Tidak ada gereja Katolik Protestan. Istilah gereja Katolik Protestan tidak memiliki dasar teologis atau historis. Ketika munculnya Protestan terjadi pada abad ke-16, kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari gereja Katolik tidak lagi mengakui otoritas paus atau struktur apostolik gereja Katolik. Oleh karena itu, mereka bukan lagi bagian dari gereja Katolik yang dipimpin oleh paus di Roma dan tidak memiliki suksesi apostolik. Meskipun banyak denominasi Protestan masih mengucapkan Credo Nicea yang menyebutkan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, penggunaan istilah Katolik di sini dipahami dalam arti universal dan spiritual, tanpa kaitan dengan struktur hierarkis atau otoritas yang sah. Gereja Katolik Roma. Istilah Gereja Katolik Roma pertama kali muncul sebagai penghinaan yang diciptakan oleh kaum Anglikan di Inggris pada awal abad ke-16. Mereka ingin membedakan diri mereka dari gereja Katolik, tetapi tetap menyebut diri sebagai Katolik. Untuk itu, mereka menciptakan istilah Katolik Roma untuk merujuk kepada umat Katolik yang berhubungan dengan Roma, sementara mereka sendiri mencoba merebut istilah Katolik. Berbagai variasi penghinaan terhadap gereja Katolik mulai muncul pada masa itu. Sekitar tahun 1515 sampai 1525, muncul istilah Romanist untuk menyebut pengikut gereja Katolik. Kemudian diikuti dengan istilah Romish, berhubungan dengan Katolik. Dan pada sekitar tahun 1595 sampai 1605, muncul istilah Roman Katolik, Katolik Roma. Selanjutnya, kata kerja to romanize muncul pada awal abad ke-17, yang berarti mengubah seseorang menjadi Katolik. Selain itu, istilah penghinaan terkait paus juga muncul, seperti papist, pengikut paus, dan popery, praktik Katolik. Penggunaan istilah-istilah ini mencerminkan kebencian yang mendalam dari Protestan Inggris terhadap gereja Katolik. Sumber, Random House Webster S. College Dictionary, edisi 1995. Sampai saat ini, masih ada beberapa kalangan yang menggunakan istilah Katolik Roma dengan niat yang merendahkan, meskipun banyak yang tidak lagi memahami asal-usul sejarahnya. Secara teologis dan historis, istilah yang tepat adalah Gereja Katolik dan bukan Gereja Katolik Roma, GKR. Karena Gereja Katolik mencakup lebih dari sekadar gereja di Roma atau ritus Latin. Gereja Katolik adalah satu kesatuan yang melampaui batasan geografis dan ritus tertentu. Sebagai umat Katolik, kita perlu menyadari bahwa identitas kita tidak terbatas pada lokasi atau ritus tertentu. Gereja Katolik hadir di seluruh dunia, mulai dari Roma hingga Jakarta, Bandung, dan berbagai kota lainnya. Dengan demikian, kita seharusnya cukup menyebutnya sebagai Gereja Katolik, yang mencerminkan kesatuan iman kita dalam berbagai konteks budaya dan liturgi.